Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia dengan NIM 32402017 dari program studi manajemen informatika. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tahapan dari pekerjaan tugas yang saya kerjakan. Yang berjudul penerapan algoritma decision tree untuk klasifikasi status gizi balita berdasarkan data antropometri di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Saya mereview dua jurnal terindeks Sinta terbitan 2022 sampai 2006 yang menerapkan decision tree untuk status gizi balita. Nah, jurnal pertama berjudul Klasifikasi Status Gizi Anak dengan Decision Tree berdasarkan data stunting di Kabupaten Goa. Nah, jurnal ini terindeks Sinta 3. Datanya berjumlah 2.829 data anak stunting Kabupaten Goa dengan 4 atribut, yaitu berat badan, tinggi badan, jenis kelamin, usia, dan 6 kelas status gizi. Memakai SMOD karena data timpang, hasil akurasinya 90%. Jurnal kedua berjudul Penggunaan Decision Tree dalam Penentuan Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi Buruk Balita di Kelurahan Tamamau yang terindeks Sinta 4. Nah, datanya 350 data balita posyandu dan 3 atribut, yaitu umur, berat badan, dan tinggi badan. 5 kelas status gizi diuji dengan K-fold cross validation, K sama dengan 10, hasil akurasi 79,43%, dan nilai presisi sebesar 76,6% dan nilai recall sebesar 53,1%. Alasan saya memilih kasus status gizi balita ini karena masalah ini prioritas kesehatan nasional, atributnya numerik sehingga cocok dengan decision tree seperti dibuktikan kedua jurnal ini. Dan saya menemukan dataset di lokasi perdekatan yaitu Kabupaten Jeneponto yang masih satu provinsi Sulawesi Selatan dengan Goa dan Makassar. Saya mengambil dataset di Taman Delay, yaitu sebuah repositori data penelitian terbuka yang dikelola oleh Elsevier dengan judul Dataset Stunting and Nutritional Status of Toddler from Jeneponto Regency South Sulawesi, Indonesia. Dataset ini disusun oleh Asmaul Husna RS bersama tim peneliti dan datanya diambil langsung dari pencatatan antropometri balita di lapangan. Alasan saya memilih sumber data ini yaitu ada 3. Pertama, data ini bukan dari Kaggle, melainkan repositori data penelitian resmi yang dipublikasikan langsung oleh peneliti pengumpul datanya. Jadi, kredibilitas sumbernya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, secara faktual, data ini masih memiliki masalah kualitas data yang cukup signifikan, sehingga proses pembersihan data benar-benar diperlukan. Ketiga, dataset ini sejalan persis dengan topik 2 jurnal acuan saya, yaitu klasifikasi status gizi balita berbasis atribut antropometri. Dataset ini terdiri dari 40.071 baris data balita usia 0 sampai 59 bulan, dikumpulkan dalam rentang tahun 2021 sampai 2024 dan disusun ke dalam beberapa berkas terpisah per tahun. Nah, ditambah satu berkas gabungan bernama overall data yang mencakup keseluruhan data dari semua tahun. Overall dataset inilah yang saya pilih sebagai data utama karena mencakup seluruh cakupan waktu pengumpulan sekaligus, sehingga jumlah datanya paling besar dan paling representatif dibanding memakai data per tahun saja. Baik, adapun kolom dari dataset tersebut, gender, age, weight, height, weight for age, height for age, weight for height. Dan
tiga kategori status gizi lengkap dengan Z-score-nya. Saya pakai label Weight for Age karena paling dekat dengan konsep status gizi umum di dua jurnal acuan saya. Di sini saya akan menjelaskan kenapa sih saya memilih model decision tree bukan model yang lain, dan di sini saya juga akan menjelaskan formulanya. Saya pilih decision tree bukan model yang lain seperti super vector machine, NetBayes, atau neural network. Decision tree itu hasilnya berbentuk pohon aturan yang mudah dibaca petugas posyandu, cocok untuk atribut numerik seperti berat badan dan tinggi badan tanpa transformasi rumit, dan sejalan juga dengan kedua jurnal acuan saya sehingga hasilnya bisa dibandingkan setara. Decision tree itu membentuk pohon dengan mengukur kemurnian data lewat entropi. Nah, formula entropi dari S sama dengan jumlah negatif PI dikali log 2PI. Kedua, formula information gain untuk memilih atribut pemisah terbaik. Itu gain dari S dan A sama dengan entropi S dikurangi jumlah SI per S dikali entropi SI. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ini indeks atau kriteria yang dipakai di sistem. Gini sama dengan 1 dikurangi jumlah P kuadrat I. Baik, di sini saya akan memberikan contoh perhitungan manual menggunakan formula Gini index. Nah, diketahui ada 10 data balita, 6 normal dan 4 underfed. Langkah pertama yaitu kita menentukan proporsi tiap kelas. Kelas dari normal itu ada 6, kemudian dibagi 10 data sama dengan 0,6. Kemudian kelas underfed itu ada 4, dibagi 10 sama dengan 0,4. Kemudian kita melakukan perhitungan menggunakan rumus Gini index. Gini sama dengan 1 dikurang 0,6 kuadrat ditambah 0,4 kuadrat. Kemudian itu kita menghitung tiap kuadrat. 0,6 kuadrat sama dengan 0,36. Kemudian 0,4 kuadrat sama dengan 0,16. Kemudian kita menjumlahkannya. 0,36 hasil dari 0,6 kuadrat ditambah 0,16 sama dengan 0,52. Jadi hasil akhirnya 1 dikurang hasil dari yang sudah dijumlahkan, yaitu 0,52. Jadi mendapat hasil 0,48. Nah, kalau ini itu sini kan dapat 0,48, berarti data masih tercampur. Nah, kalau misalnya semakin dekat ke 0 itu makin murni. Kalau semakin dekat ke 0,5 itu makin campur. Baik, sekarang saya tunjukkan implementasinya di Google Colab. Tahap pertama, saya import Pandas dan NumPy untuk mengolah data. Kemudian Matplotlib untuk visualisasi, dan beberapa modul scikit-learn seperti Train Test Suite, Decision Tree Classifier, Stratified Shuffle, dan Smooth dari Imbalances Learn. Tahap 2, saya unggah dan baca overall data menggunakan Pandas Read Excel. Hasilnya 40.071 baris dan 11 kolom. Tahap 3 yaitu eksplorasi data. Saya menemukan kolom weight itu bertipe teks.
karena 20.158 baris rusak jadi format tanggal dan ada nilai kosong di H di wait for hate. Kemudian tahap 4 saya membersihkan datanya. Kolom weights saya kembalikan ke angka dengan rumus hari ditambah bulan dibagi 10. Kemudian outlier berat badan di atas 30 kg saya perbaiki sesuai pola kesalahan satuan gram atau posisi desimal. Kemudian baris kosong dan duplikat saya hapus. Jadi hasil baris yang sudah dibersihkan 40.069. Tahap 5 saya encoding kolom gender dan label status gizi jadi angka, lalu susun variabel X dan Y. Tahap 6 saya bagi 80% data latih dan 20% data uji. Pakai trend test split dengan stratifi sama dengan Y supaya proporsi kelas tetap konsisten. Jadi dapat jumlah data latih itu 32.055 baris atau 80%. Kemudian jumlah data ujinya 8.014 baris atau 20%. Tahap 7 ini ya, saya menerapkan couple cross validation K sama dengan 10 mengikuti jurnal utama Maung yang digabung dengan smooth dalam satu pipeline supaya oversampling cuma kena data latih di tiap volt. Hasil rata-rata akurasi couple cross validation yaitu 96,24%. Dan standar deviasi antar volt itu 0,38%. Tahap 8, saya melatih model atau membangun model deviation tree. Smooth diterapkan ke data latih. Lalu decision tree classifier dengan kriteria gini, hasilnya pohon dengan kedalaman 23 tingkat dan 2.330 simpul page node. Tahap 9 ini menguji akurasi model lewat visualisasi pohon dan feature important. Kemudian atribut yang paling berpengaruh adalah berat badan, tinggi badan, kemudian usia, lalu jenis kelamin. Nah, tahap 10 saya uji ke data uji yang belum pernah dilihat model. Hasil akurasinya 96,52%, presisinya 96,53%, kemudian recall 96,52%, di satu skor itu 96,52. Per kelasnya itu normal 0,98, kemudian underfed 92 atau 90, malnutrition 0,88 sampai 0,93,
Kemudian overmaturation yaitu 0,74 atau 82 karena datanya paling sedikit yaitu hanya 276 dari 40.069. Nah, langkah 11 ini adalah ringkasan atau perbandingan dengan jurnal ajuan saya. Hasil saya itu recall pada data uji sebesar 96,52%, lebih tinggi dari jurnal Tamamau, yaitu hanya 79,43%, dan jurnal Goa itu 90%. Karena jumlah data saya itu jauh lebih besar dan atributnya juga lebih lengkap. Nah, kesimpulannya itu saya berhasil membersihkan data Jeneponto dari masalah format tanggal, outlier, dan data kosong. Menerapkan decision tree dengan gini index mendapat akurasi false 96,24%, dan akurasi data uji 96,52%, lebih tinggi dari kedua jurnal ajuan dengan berat badan sebagai faktor paling dominan, konsisten dengan temuan jurnal Tamamau.